Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirat Ramadan, NIM 01A1200029. Dari kelas A. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan istilah-istilah dari glikolisis, glikogenesis, metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Yang pertama itu adalah glikolis. Istilah glikolis berasal dari kata Yunani glikos yang berarti gula dan lisis yang berarti pemecahan, degradasi. Glikolisis merupakan reaksi metabolisme untuk pemecahan gula, dan reaksi ini meliputi 10 tahap reaksi yang dikatalis enzim. Reaksi ini akan mengubah glukosa menjadi pirufat dan selama proses metabolisme ini senyawa energi tinggi ATP dan NADH dalam kurung nikotinamida adenin dinukleotida dihasilkan pula. Dan B. Glikogenesis merupakan kebalikan dari glikogenis, yaitu reaksi pemecahan glikogen untuk menghasilkan glukosa. Yang ke bagian C adalah glikogenesis. Glikogenesis merupakan reaksi pembentukan glikogen untuk simpanan glukosa dan disimpan di dalam hati. Yang bagian D, metabolisme. Metabolisme merupakan serangkaian reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Secara keseluruhan, reaksi-reaksi tersebut bertanggung jawab untuk menjaga availabilitas organisme. Reaksi-reaksi tersebut secara sendiri-sendiri penting, tetapi secara keseluruhan dalam jejaring akan membentuk puzzle yang sangat dibutuhkan untuk keseimbangan fungsi biokimia. Katabolisme adalah proses penguraian atau pemecahan senyawa organik kompleks menjadi senyawa sederhana. Dalam proses katabolisme terjadi pelepasan energi sebagai hasil pemecahan senyawa-senyawa organik kompleks tersebut. Anabolisme adalah proses pembentukan atau penyusunan senyawa organik sederhana menjadi senyawa kompleks. Kebalikan dari katabolisme, proses anabolisme ini memerlukan energi. Buktikan atau tunjukkan proses metabolisme glukosa aerob yang menghasilkan energi lebih besar dibanding anaerob. Yang pertama ada respirasi aerob. Respirasi aerob adalah proses respirasi menggunakan oksigen. Proses respirasi aerob melewati 4 tahap, yaitu A. Glikolisis. Glikolisis adalah reaksi pelepasan energi yang memecah satu molekul glukosa terdiri 6 atom karbon atau monoksarida yang lain menjadi 2 molekul asam pirufat terdiri dari 3 atom karbon. 2 NADH nocitinamide adenin dinukleotida dan 2 ATP. Glikolis merupakan tahapan pertama dari proses respirasi aerob untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Dan ini siklus aerobnya. Alur langkah glikolis adalah sebagai berikut. Tahap pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim glucosinase. Tahap ini membutuhkan energi dari ATP, adenosine trisulfat. ATP yang telah melepas energi disimpan akan berubah menjadi ADP. 2 glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang dikatalis oleh enzim fosfoheksa isomerase. Fruktosa atau 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6 bisofat. Reaksi ini dikatalis oleh enzim fosfortuktokinase. Dalam reaksi dibutuhkan energi dari ATP. 4 fruktosa 1,6 bisofat 6 atom C akan dipecah menjadi gliseralhida dan 3 fosfat atom C dan hidroksi aseton fosfat atau 3 atom C. Reaksi tersebut dikatalisis oleh enzim aldolase. 5. Satu molekul dihidroksi aseton fosfat yang terbentuk akan diubah menjadi gliserdehida 3 fosfat oleh enzim triosa fosfat isomerase. Enzim tersebut bekerja bolak-balik
artinya dapat pula mengubah gliseraldehida 3-fosfat menjadi hidroksida aseton fosfat. Yang keenam, gliserdehida 3-fosfat kemudian akan diubah menjadi 1,3 bisofat serat oleh enzim gliseraldehida 3-fosfat hidrogenase. Pada reaksi ini akan terbentuk NADH 7 1,3 bisolgeserat akan diubah menjadi 3 fososigeserat oleh enzim fosfoliserat kinase. Pada reaksi ini akan dilepaskan energi dalam bentuk ATP. 8. 3-fosfat gliserat akan diubah menjadi 2 fosfoliserat oleh enzim fosfoliserat mutase. 9. 2 fosfoliserat akan diubah menjadi fosfoenol pirufat oleh enzim anolase. 10. Fosfolor pirufat akan diubah menjadi pirufat yang dikatalis oleh enzim piruvatase. Dalam tahap ini juga dihasilkan energi bentuk ATP. B. Dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif asam pirufat berlangsung di dalam mitokondria dan merupakan reaksi kimia yang mengawali siklus Krebs. Dalam peristiwa terjadi perubahan asam pirufat menjadi molekul asetil-CoA. Asetil-CoA merupakan senyawa karbon. Dua perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH. Artinya satu molekul asam pirufat akan menghasilkan satu molekul asetil-CoA, CO2 dan NADH. Oleh karena itu, pada tahap glikolisis dihasilkan dua asam pirufat, maka dekarboksilasi oksidatif menghasilkan dua molekul asetil CoA, dua molekul CO2 dan dua molekul NADH. C. Siklus Krebs. Kondisi aerob dalam organisme berlangsung pada dua tahap berikutnya, yaitu siklus Krebs dan transport elektron. Pada organisme eukariotik, proses ini berlangsung pada matriks dalam mitokondria, sedangkan pada prokariotik berlangsung dalam sitoplasma. Tahap siklus Krebs adalah sebagai berikut. Ini gambarannya dan penjelasannya adalah asam pirufat dari proses glikolis selanjutnya masuk ke siklus Krebs setelah bereaksi dengan NADH+, nikotinamida adenes dinukleotida dan koenzim A atau KOA membentuk asetil KOA. Dalam peristiwa ini CO2 dan NADH dibebaskan. Perubahan kandungan C dari 32 C asam pirufat menjadi 2C asetil KOA. Reaksi antara asetil KOA 2C dengan asam oksal atau asetat 4C dan bentuk asam sitrat 6C. Dalam peristiwa ini KOA dibebaskan kembali. Asam sitrat 6C dengan NADH+ membentuk asam alfa kategolar 5C dengan membentuk CO2. D. Peristiwa berikut agak kompleks, yaitu membentuk asam suksinat 4C setelah bereaksi dengan NADH+ dengan membebaskan NADH, CO2 dan menghasilkan ATP setelah bereaksi dengan NADP dan asam fosfat organik. Asam suksinat yang terbentuk kemudian bereaksi dengan FADH dan membentuk asam malat dengan membebaskan FADH2. Selanjutnya asam malat kemudian bereaksi dengan NADH tambah asam oksalesat dengan membebaskan NADH dan asam oksalesat akan kembali dengan asetil seperti langkah kedua di atas. Dan dapat disimpulkan bahwa siklus Krebs merubah tahap kedua dalam respirasi aerob yang mempunyai 3 fungsi, yaitu menghasilkan NADH, FADH, ATP serta membentuk kembali oksalesetat. Oksalesetat ini berfungsi untuk siklus Krebs selanjutnya. Dalam siklus Krebs dihasilkan 6 NADH, 2 FADH dan 2 ATP. Respirasi aerob. Respirasi aerob adalah proses respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Salah satunya adalah proses fermentasi. Respirasi adalah seperti respirasi aerob. Glukosa merupakan substrat pada tahap awal fermentasi. Glukosa dipecah menjadi 2 molekul asam pirufat, 2 NADH, 2 terbentuk 2 ATP akan tetap bereaksi fermentasi
tidak secara sempurna memecah glukosa menjadi karbon dioksida dan air, sehingga ATP yang dihasilkan lebih sedikit dari jumlah ATP dihasilkan oleh glikolis. Contoh fermentasi adalah fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol dilakukan oleh jamur secara anaerob sebagai substrat, difermentasi menjadi asetit dan ada yang memberikan elektron dan hidrogen kepada asetil sehingga terbentuk produk akhir alkohol yaitu etanol. Pada fermentasi dihasilkan 2 ATP. Jelaskan hubungan metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Pada berbagai kondisi, hormon insulin dan glukogen secara normal merupakan hormon pengatur yang paling dominan untuk mengubah katabolisme neto, bolak-balik dan menghemat glukosa, yaitu masing-masing pada apakah tubuh berada dalam keadaan kenyang atau puasa. Kedua hormon ini memegang peran penting dalam metabolisme karbohidrat, protein dan lemak. Bahkan keseimbangan kadar gula darah sangat dipengaruhi oleh kedua hormon ini. Hasil akhir pencernaan lemak yang akan berubah gas akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat melalui reaksi antara glukosa dan pirufat. Sementara itu, hasil akhir pencernaan lemak dan berubah asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri dari 2 karbon. Setiap unit 2 karbon akan menghasilkan 1 molekul KOA menjadi molekul asetil KOA masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Dapat berubah menjadi glukosa atau pirufat tergantung kebutuhan sel akan energi. Demikian halnya asetil KOA. Jika sel tidak membutuhkan energi, kebutuhan energi masih sudah cukup, maka asetil KOA yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebihan akan diubah menjadi lemak dan disimpan di jaringan lemak di bawah kulit. Tunjukkan bahwa energi dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Penjelasannya adalah lemak, asam heksonat banyak mengandung hidrogen terikat dan merupakan senyawa karbon yang paling banyak terreduksi, sedangkan karbohidrat dan protein banyak mengandung oksigen yang lebih sedikit hidrogennya terikat adalah senyawa yang lebih teroksidasi. Senyawa karbon yang produksi lebih banyak menyimpan energi, dan apabila pada pembakaran sempurna akan lepaskan energi lebih banyak karena adanya pembebasan elektron yang lebih banyak. Jumlah elektron yang dibebaskan, jumlah energi yang dihasilkan. Pada jalur katabolisme yang berbeda, glukosa dan asam glumat dapat menghasilkan jumlah ATP yang sama yaitu 36 ATP, sedangkan metabolisme sonat yang dengan jumlah karbon yang sama dengan glukosa karbon menghasilkan 44 ATP, sehingga jumlah energi yang dihasilkan lemak lebih besar dibandingkan dengan yang dihasilkan pada karbohidrat dan protein. Penyakit terkait gangguan metabolisme karbohidrat. Diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah kelainan metabolisme karbohidrat ditandai dengan peningkatan kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemia. Hiperglikemia disebabkan glukosa dalam darah tidak dapat digunakan oleh tubuh dengan baik akibat defisiensi insulin maupun resistensi insulin. Disregulasi insulin menyebabkan abnormalitas dalam pengendalian jalur-jalur reaksi dalam proses metabolisme karbohidrat. Tindakan untuk mencegah penyakit ini yaitu melakukan dengan mengurangi asupan gula, olahraga teratur, dan menghindari atau mengurangi rokok. Tindakan untuk mengobati penyakit ini yaitu nomor tertentu mengontrol glukosa darah. Pemberian hormon ini secara disuntikan pada lapisan bawah kulit sekitar 3-4 kali sehari sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.